Di balik gemuruh alam semesta yang tak berujung, ada sebuah hukum tersembunyi yang menggerakkan segala sesuatu. Dari bintang-bintang di angkasa hingga partikel terkecil yang tak terlihat mata. Hukum yang menjaga keseimbangan sekaligus membawa perubahan, yaitu entropi. Tapi, pernahkah kamu bertanya, apakah alam semesta ini hanya tentang gerak materi dan energi? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan angka, rumus, dan eksperimen? Sementara sains menjelaskan bagaimana segala sesuatu terjadi, agama dan spiritualitas mencoba menguak mengapa kita ada di sini dan apa makna di balik ciptaan ini. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau ajak kamu yang baru datang untuk klik tombol like dan subscribe dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan perjalanan menarik kita ke dalam rahasia semesta dan kesadaran ini. Hari ini, kita akan menelusuri pertemuan menarik antara agama, fisika, dan entropi. Kita akan membuka pintu pemahaman yang mungkin selama ini tersembunyi antara materi dan roh, hukum alam dan kesadaran. Siapkan dirimu untuk sebuah perjalanan yang melampaui batas pengetahuan biasa, menyelami rahasia terdalam penciptaan dan kesadaran. Apakah kamu siap? Mari kita mulai. Bab 1. Entropi dan rahasia gerak alam semesta. Kita mulai dari fisika, dari hukum yang tak pernah gagal mengatur alam semesta, yaitu entropi. Secara sederhana, entropi adalah ukuran ketidakteraturan atau kekacauan dalam suatu sistem. Dalam hukum termodinamika, entropi selalu cenderung bertambah. Artinya, alam semesta kita bergerak menuju keadaan yang semakin acak dan tidak teratur. Tapi di balik itu, ada keindahan yang misterius. Entropi bukan sekadar kekacauan tanpa arah. Ia adalah energi yang menggerakkan perubahan, transformasi, dan evolusi segala sesuatu. Dari meledaknya bintang, pembentukan planet, hingga proses hidup dan mati makhluk, semuanya terkait dengan entropi. Bayangkan partikel-partikel atom yang bergerak, berinteraksi, dan menciptakan realitas yang kita alami. Mereka bukan hanya bergerak secara acak, tapi dalam pola yang mengandung makna, energi, dan arah. Ini membawa kita pada pertanyaan besar. Apakah entropi sekadar fenomena fisika, ataukah ada kesadaran yang mengalir di baliknya? Disinilah kita mulai melihat jembatan antara sains dan spiritualitas, antara hukum alam dan kesadaran manusia. Karena kalau alam semesta ini hanya soal entropi dan hukum fisika, apakah itu sudah cukup menjawab makna keberadaan kita? Sebelum kita melangkah lebih jauh, coba renungkan. Apakah kamu merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar materi yang bergerak? Bab 2. Kesadaran, jembatan antara materi dan makna. Ketika fisika bicara tentang entropi dan partikel yang bergerak, spiritualitas berbicara tentang kesadaran, kesadaran yang merasakan, yang tahu, yang hadir tanpa bentuk dan waktu. Kesadaran bukan hanya sebuah fenomena otak, melainkan sesuatu yang lebih luas dan dalam. Ia adalah medan yang menghubungkan kita dengan alam semesta, bahkan mungkin sumber dari segala sesuatu. Dalam banyak tradisi spiritual, kesadaran dianggap sebagai inti dari realitas, sebuah energi atau ruh yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ia melampaui batas fisik tubuh dan pikiran. Bayangkan, meski tubuh kita satu, kesadaran kita bisa terasa banyak, berbagai keadaan batin, berbagai dimensi pengalaman yang saling bertumpuk dan berinteraksi. Inilah rahasia yang kadang disebut sebagai kesadaran banyak dalam satu tubuh. Pertanyaannya, jika alam semesta bergerak dalam hukum entropi, apakah kesadaran juga mengikuti hukum itu? Atau justru kesadaran adalah aspek yang mengatur entropi itu sendiri? Disinilah kita mulai memasuki dialog menarik. Bagaimana ilmu pengetahuan dan spiritualitas bisa saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Karena pada akhirnya, manusia bukan hanya materi yang bergerak dalam hukum alam, tapi juga makhluk yang mencari makna dan tujuan. Bab 3. Agama, kesadaran, dan sains. 3 pilar yang saling melengkapi. Selama berabad-abad, agama dan sains sering dipandang sebagai dua dunia yang bertentangan. Agama berbicara tentang makna, tujuan, dan hubungan manusia dengan yang ilahi. Sains meneliti fakta, hukum alam, dan fenomena yang bisa diuji. Namun, kalau kita gali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, mencari kebenaran. Agama mencoba memahami mengapa kita ada, sedangkan sains menjelaskan bagaimana segala sesuatu berjalan. Entropi dan hukum termodinamika yang kita pelajari dalam sains bukanlah akhir dari cerita. Dalam banyak ajaran spiritual,
Alam semesta ini dianggap ciptaan dari suatu kesadaran yang lebih besar, sebuah kesadaran yang melampaui hukum fisika. Agama mengajarkan kita untuk menyadari bahwa ada dimensi batin dan moral yang tak bisa diukur oleh sains, sementara sains mengingatkan kita untuk tetap kritis dan terbuka pada penemuan baru. Ketika kesadaran manusia semakin berkembang, kita mulai memahami bahwa agama dan sains sebenarnya bisa berjalan beriringan, saling menguatkan, dan membawa kita pada pemahaman yang lebih utuh tentang diri dan alam semesta. Dalam konteks ini, entropi bukan hanya hukum fisika, tapi juga simbol dari perjalanan hidup, di mana kita belajar melepas kekacauan dalam diri, mencari keseimbangan, dan bertumbuh menuju kesadaran sejati. Bab 4. Peran manusia dalam alam semesta, antara entropi dan kesadaran. Manusia, sebagai makhluk ciptaan, bukan hanya sekadar kumpulan partikel yang bergerak sesuai hukum entropi. Kita adalah kesadaran yang mampu merefleksikan diri, memahami alam, dan mencari makna dalam keberadaan. Dalam kerangka entropi, alam semesta cenderung menuju ketidakteraturan. Namun, manusia memiliki kemampuan unik untuk menciptakan keteraturan. Seni, budaya, dan nilai, sebuah bentuk anti-entropi yang muncul dari kesadaran. Ini menandakan bahwa kita bukan sekadar bibit dalam jagat raya, tapi agen transformasi, penjaga keseimbangan antara kekacauan dan keteraturan. Kita dapat belajar dari hukum entropi bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Namun, dengan kesadaran, kita bisa memilih bagaimana bereaksi terhadap perubahan itu. Apakah menyerah pada kekacauan atau menciptakan harmoni? Maka, peran manusia bagi Tuhan atau alam semesta bukan hanya sebagai hamba yang pasif, melainkan sebagai co-creator yang aktif dalam perjalanan evolusi kesadaran dan penciptaan. Kesadaran kita menjadi jembatan antara materi dan makna, antara hukum alam dan kebebasan batin. Penutup, menemukan makna di tengah alam semesta yang dinamis. Kita hidup di tengah alam semesta yang bergerak tanpa henti, di mana entropi mengajarkan kita tentang perubahan, ketidakteraturan, dan ketidakpastian. Namun, di balik itu semua, kesadaran hadir sebagai cahaya yang memberi makna dan arah. Manusia bukan sekadar partikel yang terombang-ambing oleh hukum fisika, melainkan kesadaran yang mampu menciptakan keteraturan, cinta, dan pemahaman. Kita bukan hanya penonton, tapi pelaku utama dalam kisah besar penciptaan. Agama dan sains, kesadaran dan materi, ketidakteraturan dan harmoni. Semua ini adalah sisi-sisi dari satu kebenaran yang utuh. Dengan membuka pikiran dan hati, kita bisa melihat bahwa tidak ada kontradiksi yang sebenarnya, melainkan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Jadi, pertanyaan apa guna manusia bagi Tuhan? Bukan hanya soal peran kita sebagai makhluk, tapi juga panggilan untuk sadar akan kekuatan dan tanggung jawab yang kita miliki sebagai bagian dari alam semesta yang ajaib ini. Sebelum aku akhiri, aku ingin mengajak kamu semua yang baru mampir di sini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena di sini kita belajar bersama, tumbuh bersama, dan membuka mata serta hati untuk memahami hidup lebih dalam. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk memberikan super thanks sebagai bentuk dukungan langsung agar aku bisa terus membuat konten yang bermakna untuk kita semua. Selain itu, kamu juga bisa bergabung di membership seri Kesadaran Diri. Di sana kamu akan mendapatkan akses eksklusif ke konten spesial, diskusi mendalam, dan komunitas yang saling mendukung perjalanan spiritual dan kesadaran. Tinggalkan komentar juga ya. Aku senang membaca dan berdiskusi dengan kalian semua. Ingat, perjalanan ini bukan hanya tentang mencari jawaban, tapi juga tentang mengalami dan merasakan sendiri kebenaran itu dalam hidup sehari-hari. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap jaga kesadaran dan teruslah bertanya. Salam damai dan cinta dari aku. Sampai jumpa.